Baiklah, kembali lagi bersama saya Oktairina. Di sini saya akan membahas tentang trauma dada hemotorak. Penyebab trauma dada yang paling sering yaitu tabrakan sepeda motor, penganiayaan, jatuh, ledakan. Trauma dada dapat dikategorikan dalam kriteria mengancam nyawa segera, potensial mengancam nyawa, atau tidak mengancam nyawa. Trauma torak adalah penyebab paling penting dari kematian. Banyak pasien dengan trauma torak meninggal setelah sampai di rumah sakit. Namun banyak dari mereka juga kematiannya dapat dicegah dengan diagnostik yang cepat dan pengobatan segera mungkin. Hemotorak merupakan suatu keadaan di mana adanya darah dalam rongga pleura dan dapat disebabkan karena trauma tumpul atau tajam. Juga mungkin merupakan komplikasi dari beberapa penyakit. Hemotorak dapat bersifat simptomatik namun dapat juga bersifat asimptomatik. Tujuan utama tata laksana dari hemotorak adalah untuk menstabilkan hemodinamik pasien, menghentikan pendarahan dan pengeluaran darah serta udara dari rongga pleura. Etiologi dari hemotorak ini yaitu trauma tajam ataupun tumpul, kedua robekan aneurisma aorta, 3 komplikasi karena pemberian obat antikoagulansia pada infak paru, 4 pada penderita dengan kelainan hemoganik diatesis, 5 komplikasi pada operasi torak. Derajat pendarahan dari hemotorak itu, pertama, pendarahan derajat 1 biasanya kehilangan darah 0-15%. Kedua, pendarahan derajat 2 kehilangan darah 15-30%. Pendarahan derajat 3 biasanya kehilangan darah 30-40%. Keempat, pendarahan derajat 4 biasanya kehilangan darah lebih dari 30%. Tanda dan gejalanya yaitu distress respirasi, dyspnea dan tachypnea, nyeri pada saat inspirasi, penggerakan di dada asimetris. Tanda klinis shocknya terdapat tachypnea, takikardi, hipotensi, akral dingin, penurunan capillary, refill, gelisah dan kebingungan, penurunan suara napas pada sisi yang terkena, perkusil dulness pada sisi yang terkena, hipoksia, cyanosis. Intervensi terapeutiknya yang pertama, dukung airway dan breathing, berikan oksigen tambahan, perbaiki volume darah yang bersirkulasi dengan kristoid dan produk darah intravena, bantu penetapan tub dada, pertimbangkan autotransfusi, dan siapkan pembedahan darurat jika drenase awal lebih dari 1.500 ml atau drenase awal 100 ml yang diikuti 200 ml drenase tiap 2-4 jam. Penata laksanaannya yang pertama, langkah pertama stabilisasi hemodinamik dengan melakukan resusitasi yaitu dengan pemberian oksigenisasi hidrasi cairan serta dapat dilanjutkan dengan pemberian analgesik serta antibiotik serta hemodinamik pasien stabil dapat direncanakan untuk mengeluarkan cairan atau darah dari rongga pleura dengan pemasangan cis tube yang disambungkan dengan water shed drenase dan didapatkan cairan darah. Pemasangan selama beberapa hari dengan mengembalikan paru ke ukuran normal. Pemeriksaan penunjangnya yaitu hematokrit cairan pleura, kedua chest X-ray, USG, CT scan. Yang terakhir, diet yang dilakukan yaitu diet dengan kalori tinggi protein. Itulah penjelasan dari saya tentang trauma dada hemotorak. Sekian dan terima kasih.